Kami di manajemen operasional. Sebulan berapa bos? Hah? Omset? Omset sebulan ya? Satu lah. Satu ya? Satu ya? Iya. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Waktu sebelum GoClean tutup, KNC ini saingannya GoClean atau memang karena sistemnya agak berbeda dengan GoClean bukan saingan GoClean? GoClean itu salah satu saingan kita. Saingan? Saingan. Jujur ya, karena beberapa customer memang ya ada yang membandingkan kita dengan GoClean. Ya, tapi bukan berarti wah ini jadi musuh, ini enggak. Justru kami belajar banyak dari GoClean. Gue sempat ngobrol sama teman-teman GoClean. Ketika gue coba bawa ke KNC, gue referensikan KNC, dia bilang, di sini nggak bebas. Ya, betul ya? Betul. Betul, nggak bebas ya? Saya kerja di perusahaan-perusahaan biasa gitu. Betul. Betul ya? Betul. Tapi jaminannya ada gitu ya? Ada. Jadi duit itu nggak fluktuatif. Betul. Minimum 2 juta lo sebulan dapat gitu ya? Dapat. Lebih dari itu bisa, bukan tidak bisa. Makanya kenapa di sisi training kita juga menekankan kepada teman-teman sama hyper baru bahwa di sini mental dan fisik Anda harus kuat. Karena apa? Karena kita bisa menjamin bahwa orderan Anda tuh banyak. Lu jamin orderannya banyak? Banyak. Home cleaning kan banyak. Memang betul. Yang kayak gini kan banyak juga. Banyak. Gimana lu bisa menjamin mereka itu bakal dapat orderan banyak? Kualitas mungkin. Semua orang juga ngomong kualitas. Betul. Maksudnya gini, kalau saya ngomong secara gini kan mungkin tidak percaya ya, karena tidak ada angka atau trafficnya gitu. Tapi sepengalaman kami di kantor KNC ini, ya makin kesini semakin naik. Sebentar, KNC berdiri tahun berapa? 2000 KNC 2018. 2018. Oke. KNC berdiri 2018. Betul. Kemudian GoClean tutup itu 2020 ya? Betul. 2020. Berarti dia sudah ada duluan. Nah, aku mau tanya, sebelum GoClean ini tutup, Betul. KNC apakah mencapai pencapaian sebesar ini? KNC sudah mencapai. Sudah ada 9 juta? Sudah. Sebelum GoClean tutup, Sudah. yang 9 juta sudah ada. Sudah ada. Jadi GoClean mau tutup nggak tutup, pengaruh apa enggak? Mungkin sebenarnya nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Nggak pengaruh untuk istilahnya tidak pengaruh untuk income yang sudah 9 juta ini. Tapi dari sisi orderan dan untuk orderan teman-teman yang lainnya itu akan berpengaruh. Jadi lo dapat berkah dari tutupnya GoClean? Ya, bisa dibilang seperti itu. Kan tadi seperti yang saya bilang, berkahnya banyak. Berkahnya banyak. Rekrutmen saya bertambah. Ya, sombong dikit lah, kasus cari orang istilahnya. Iya. Ya. Orderan kita naik. Oke. Kami di manajemen operasional. Sebulan berapa bos? Hah? Omset? Omset sebulan ya? Satu lah. Satu ya? Satu ya? Iya. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Oke. Oke. Karena kan KNC ini kan sebenarnya awalnya kita fokusnya ke B2C. B2C, door to door. Sekarang ke B2B? Semi B2B. Semi B2B? Semi B2B. Contohnya? Traveloka. Ya. Lu megang Traveloka juga? Iya. Daily?
Monthly. Monthly. Oke. Monthly. Kita masuk ke travel. Jadi pergerakan 2 tahun. Ya. Orang-orang lu berapa sekarang? Jumlah helper. Ada sekitar 180 orang termasuk Traveloka. Indonesia. 180 orang. Pertanyaannya, 180 orang ini akan lu buat bertambah lagi? Bertambah. Lu mau bertambah lagi? Misinya KNC adalah 100.000 helper 100.000 helper. dalam waktu 3 tahun. Target. Berarti ini tinggal setahun lagi. 2001 dong. Iya. 2021 dong. 2021. Betul. Iya. Sekarang lu 180, lu pengen ngejar ke 100.000 Betul. seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Berarti tinggal setahun lagi. Kan targetnya nggak dihitung dari 2020, Pak. Loh, ya kan lu mulai kan 2018. Betul. Kalau 3 tahun berarti kan 2021. Betul. Berarti kan setahun lagi dong kita. Gini, misi yang kami buat ini Baru. Oke. Jadi tidak terlalu fokus sama angkanya, yang penting tetap gerak semuanya. Rekrutmen tetap jalan, tim operasi tetap perbaiki kualitas kantor. Sekarang gini bro, Jakarta Jabodetabek itu kuenya segini nih. Ya. Ini kue segini. Ya. Yang mau kerja itu lebih banyak bro. Ya. Betul. Belum lagi dibagi dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Betul. Iya kan? Lu gimana menjamin ini orang-orang yang kerja di KNC itu akan mendapatkan kesejahteraan sedangkan banyak perusahaan kuenya kecil, semutnya banyak. Yang pertama tadi saya bilang itu ya mungkin sudah jadi alasan formal lah ya soal apa kualitas lah ya, itu jadi alasan formal. Kedua, kita ada namanya tadi saya bilang program langganan. Kita men-track bahwa orang Indonesia itu rata-rata memang kesibukannya tinggi banget. Gini, gua masih ingat ya. Awal GoClaim berdiri, lu bilang dengan tips bisa dapat 9 juta. Awal GoClaim berdiri dan gua membuat sistemnya di sana, satu orang per bulan itu mendapatkan 13.500.000. Ya. Nah, seiring berkembangnya perusahaan tersebut dan semakin banyaknya orang, 13.500.000 ini udah tinggal angan-angan. Dan ini kan bisa terjadi sama lu dong. Semakin banyak orang yang lu rekrut, pada kuenya kecil, semutnya banyak, berarti kan semakin lama semakin kecil dong pendapatannya. Nah, kenapa di Google awalnya 13 juta, sekarang sudah angan-angan? Karena mereka tidak men-track orangnya satu persatu, tidak men-share orangnya satu persatu. Suara lu agak gede gitu. Oke. Intinya kenapa dari angka yang besar bisa tiba-tiba menghilang tidak ada sama sekali? Karena mereka ini tidak men-track dan tidak men-share orangnya, helpernya. Jadi lu filter gitu. Oh iya dong, kita filter. Jadi nggak sembarangan. Tidak sembarangan. Berarti lu pernah ngeluarin orang juga? Wah, Banyak. banyak boleh. Bahasa lu tuh cuma mau pakai yang berkualitas gitu. Iya. Yang loyal, berkualitas, gitu ya. Iya. Yang mentalnya kuat, gitu. Kerja keras. Bro, yang kerja sama lo itu apakah ada orang-orang yang mungkin janda, anaknya Banyak. suaminya meninggal? Mungkin saya cerita sedikit kali ya. Saya punya helper, ibu-ibu, ya orang Jakarta Barat, tukang cuci, buruhan rumah biasa lagi. Datang ke KNC, kita training, kita support segala hal, customer, Ibu rumah tangga. Dan puji Tuhan bersyukurnya saya senang. Sekolahnya? SD Ibu rumah tangga anak berapa? 5 dia. Anaknya 5? Ya. Suaminya? Ya. Ya, itulah. Ya. Oke. Terus? Sekarang income dia sebulan 8 juta. Belum termasuk tips. Dan puji Tuhan 3 bulan lalu NMAX baru jadi kendaraan dia untuk order sekarang. Itu yang kita cari, Bang Lims. Orang-orang seperti itu yang kita cari.
Satu sisi pernah satu juga helper. Laki-laki sudah tidak punya istri, kerja sama KNC 3 minggu, rumahnya kebakaran. Oh, Rumahnya kebakaran di daerah Krukut, ya, kebakaran, habis semuanya. Seragam, rumah, alat semua habis. Beruntung keluarga selamat. Datang ke KNC, kita bantu. Sekarang selama kurang lebih 7 bulan menjadi peringkat pertama helper dengan gaji 9 juta 1 bulan. banyak cerita kayak gitu. Banyak. Itu adalah helper yang pola pikirnya itu ada di customer. Fokus sama customer, fokus sama kualitas. Fokus pada customer, fokus pada Kualitas. kualitas. Ya. Lu gimana bisa menyamakan bahwa lu training orang seminggu kemudian keluar dari sini semua kualitasnya sama? Gimana lo yakinnya? Kalau dibilang yakin, ya game juga sebenarnya ya. Sebenarnya itu harapan kita, Bang Bim. Harapan kita adalah ya namanya manusia pasti berharap semuanya itu perfect lah. Ya, gue pengennya orang ini sama dengan orang yang gaji gue 8 juta, 9 juta gue pengen gitu loh. Cuma namanya ya manusia nggak bisa. Tapi dengan adanya kita komunikasi intens, kita nanti yang broadcast business online itu sudah jalan, refreshment training 2 minggu sekali sudah mulai jalan sekarang, kita berharap ini bisa lahir orang-orang yang income-nya seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal pandemi COVID, Pandemi COVID. ini teman-teman KNC itu di training nggak soal COVID? Ada. Sekarang kita juga 2 minggu 1 kali. Kita panggil semua teman-teman, tapi nggak semuanya ya. Maksudnya per part gitu. Untuk kita cek suhu badan, kita refill kita kasih masker, kita kasih hand sanitizer, kita kasih disinfektan, cemil kita kasih. Free. Baik tidak? Lu semua free. Iya, semuanya free. Kalau semuanya free itu untung lu di mana? Kenapa? Untung lu tuh dari mana? Kalau dibilang untung kita ini ya kalau untuk sekarang sih memang belum untung ya. 1M belum untung tuh? Belum. Lu mau untung berapa? Tapi gini Bang Nips, namanya startup ya, company startup KNC ini kita memang fokusnya adalah bagaimana nama KNC ini lebih besar lagi nanti. Kebetulan juga bersyukurnya bahwa ya petinggi-petinggi KNC ini support kita semua lah. Oke. Ya, support kita semua. Komunikasi, diskusi, semua tidak ada jenjang, semua terbuka open. Seperti itu. Dan Clean Squad KNC ini pernah mengalami beberapa kali pergantian head operation, pergantian ya kalau kata beliau CEO, dan luar biasanya Pak William Buntoro ini adalah orang yang menempati posisi itu. Saya kurang lupa, kurang ingat, kurang lebih ini orang ketiga atau keempat kalau nggak salah. Ya. Dan di tangan beliau home cleaning, KNC, home service ini melesat tinggi. Itu gimana bisa gitu bro? Yang membedakan lu sama mereka itu apa bro? Kalau nggak salah ada orang asing juga pernah megang dulu ya. Jadi lu otaknya lebih hebat ketimbang orang bule gitu bro. Enggak tipsnya apa sih sebenarnya bangun sebuah perusahaan home cleaning itu sebenarnya gimana? Kalau dari gua pribadi ya, dari gua pribadi kepada teman-teman yang helper itu adalah sebenarnya lebih bagaimana komunikasi itu antara hati dengan hati. Iya, so sweet. No, itu harus. Jadi lu ajak ngobrol. Satu-satu. Lu kenal orangnya? Kenal. 108 orang tuh lu kenal? Kenal. Nama-namanya? Kenal. Muka-mukanya? Kenal. Makanya sempat investor saya bilang atau petinggi saya bilang, saya pengen kamu tuh sampai nggak kenal orang-orang kamu nanti, dia bilang. Saking banyaknya. Jadi ketika refreshment training, ketika masuk ke sesi briefing, tidak ada kata ya kamu duduk di bawah ya saya duduk di depan. Kita duduk Desember, kita ngobrol. Ada masalah apa sih? Lu nggak berlaku sebagaimana seorang big boss ya? Lu nggak bossy ya? Saya, Lu bisa nggak sih
udah gede gini sekarang makan di warteg masih Bisa. masih makan di warteg nggak? Bisa, masih. Masih. Saya info ke semua, boleh nanti Bang Lim setelah ini mungkin tanya sama tim-tim saya. Saya tuh paling nggak suka orang panggil saya bos. Oke. Saya paling marah. Jujur, saya paling marah. Gitu. Makanya tugasnya saya adalah kita sama-sama tim. Mau dia helper di lapangan, in case dia beli gorengan kita makan bareng, hayo aja. Jadi membuat perusahaan ini sebenarnya adalah rumah keduanya mereka. Lebih ke komunikasi sih, komunikasi. Berarti lu menjalankan sistem leadership yang berbeda. Berbeda. Lu nggak membuat jarak dengan mereka. Tidak ada jarak, tidak ada gap, tidak ada jarak. Lu helper, lu kerja di luar, lu panas-panasan nggak boleh dekat-dekat gua. No. Bro, lu pernah ngosek WC nggak sih? Ngosek WC? Pernah. Pernah, cuma nggak standar cleaning ya. Maksudnya pernah. Jadi lu sendiri pun mengakui bahwa lu kalau ngosek WC nggak standar mereka ya? Iya, jujur. Oke, ya. Jujur. Siram saat saya kesan udah beres. Sebelum lu di KNC lu di mana sih? Saya kerja di startup juga Bang Lim. Startup juga. Ya, tapi travel. Travels. Iya. Sebagai Ya bisa dibilang pemegang utama juga di pemegang utama. Star Operation. Ya. Store operation ya. Iya. Kayak gini-gini lah badannya. Iya. Jadi booking tiket, ngurusin company, ekspedisi. Lu dari travel pindah ke cleaning, Betul. lu ngerti? Awalnya saya masuk ke EC di customer service Bang Lim. Iya. Oh my god. Iya. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Iya, saya masuk ke KNC itu 2017. Lu jadi customer service yang terima orderan itu? Iya, Lu? saya. Lu masuk ke sini sebagai customer service, gue ulangi lagi. Iya, ulang ya, nggak apa-apa. Terus customer service, saya di challenge sama bos saya, 2 minggu lu harus bisa menguasai sistem ini. Dulu nggak ada sistem, dulu masih manual banget. Nulis tangan. Pakai Google Spreadsheet, Jidok. Gratisan. Kalau Jidok lu hilang udah Habis. Customer lu hilang semua data-datanya. Customer service kurang lebih 3 bulan. Akhirnya dilihat lah sama CEO saya dulu, ya, orang luar. Kamu jadi asisten manajer aja, manajer operasional asisten. Jadi saya dulu training juga Bang Yunus. Tapi trainingnya lebih ke GC dulu, karena jenjang training kan produk utama kita kan. Dulu. Saya belajar. Dulu GC. GC, Jadi customer service, asisten manajer, customer service langsung naik ke asisten manager. asisten manajer, Terus di situ lu training orang juga. training orang. Lu training orang. Iya, Kamu nggak ngerti cleaning? belajar dari manajer saya. Ini tipikalnya. Jadi gini, ini agak sedikit berbeda sih. Maksudnya manajer saya mengajari ABCDE. Tapi kalau saya nangkapnya, saya rubah konsepnya. Saya nggak mau ABCDE. Saya maunya ACE. Oke. Ya, jadi misalnya ball getter. Ini penjelasannya panjang, saya nggak mau. Saya cuma dapat intinya. Ball getter dipakai hanya untuk di dalam toilet. Lu jangan bilang ball getter, itu produknya Johnson. Oh iya. Ball cleaner. Ball Yang cleaner. bener jadi benar-benar yang saya pelajari itu memang hanya di GC gitu. Jadi awalnya customer service di GC. Ceritanya adalah lucu banget. Jadi customer service, saya tuh minta sama Tuhan. Saya bilang, wah Tuhan kayaknya manajer ini seru ya. Bisa ngobrol sama banyak orang, bisa kayak menjadi satu pemimpin yang baik gitu. Kayaknya seru nih Tuhan. Saya pengen dong. Saya minta gitu. Ya, ini teman-teman boleh percaya kalau saya minta. Dan puji Tuhan dikasih, tapi namanya manusia tidak pikir resikonya Bang Lim. Ketika jadi manajer operasional, wah udah bam. Tapi itu satu berkat buat saya. Lu masuk KNC itu tahun berapa? Masuk KNC 2017 akhir. KNC berdiri 2018. Ya, 2018 itu sebenarnya benar-benar baru selesai masa probation. Oke. Jadi sebelum 2018 ini memang sudah ada duluan. Ya, Lu masuk di awal-awal lah. Ya, masih pakai Jido, masih customer service, helpernya masih 10 orang, orderannya itu 30-40, harganya sejamnya masih 20.000, ketemu helper nangis, ketemu komplain segala macam, sudah banyak.
Jadi lo orang sudah babak belur. Hancur gitu Pak. Hancur, lo bentuknya ya. Iya. Ini hancur lumrah. Nah, tapi senangnya adalah kita bisa bantu orang banyak Bang Lims. Ada situ ya. Ya. Happy. Happy. Tidak perlu Anda memberikan barang buat saya, tidak perlu Anda harus beli makanan buat saya. Pak, terima kasih kalau saya sudah membantu, saya happy, saya bisa beli segala macam. Wah, happy banget. Itu kepuasan yang tidak ada batasnya. Bro, ya secara notabene kan gue bisa mengatakan KNC itu adalah otak lu, kemudian sistem lu, touchingnya lu, your style, ya kan. Kalau ada yang bertanya gini, Bro Will, apa sih tipsnya membangun sebuah perusahaan home cleaning yang sukses? Membangun perusahaan home cleaning sukses. Tipsnya apa? Tipsnya, pertama sudah ada tim yang bisa support kita juga. Ada tim. Kedua, komunikasi yang baik. Jadi yang tadi saya bilang Bang Lim, bukan sebagai bos, tapi as a leader. Jadi punya tim, punya komunikasi, dan lebih bisa menghargai teman-teman yang kerja. Di sana kita akan bikin semuanya menjadi oke. Saya punya KNC, ini rumah kedua saya, penghasil terbesar saya di sini, yang bikin saya jadi sekarang. Ya, ini sampai sini. Tim, Tidak sekat. tidak sekarang. Paling anti Bang. Paling anti. Oke, good. Oke, ini dahsyat banget ngobrol-ngobrol sama Om Will ini. Banyak banget, mudah-mudahan yang bisa didapat oleh para clean planner dan clean squad, karena depan mata gua banyak banget. Ini kan sejak pandemi, Ya, perusahaan cleaning, home cleaning ini berjamur di mana-mana. betul. Yang dimana prediksi saya adalah, prediksi gue, ini selesai pandemi, kalau ada perusahaan yang masih bertahan selama 3 tahun, setelah pandemi dikatakan selesai, ini perusahaan home cleaning sekarang, mungkin tinggal 0,5%. Kenapa? Karena banyak perusahaan-perusahaan dadakan. Oh iya. Iya, dan yang mana apa ya, Aji perusahaan mumpung ya, Pak? aji mumpung gua nggak ada orderan, kemudian mumpung gua ini mau nggak masuk, gua bikin home cleaning. Ya. Tapi prediksi saya, ini pandemi mamanya, Bismillah mudah-mudahan Januari selesai mamanya, atau secepatnya selesai gitu kan. 3 tahun dari itu, kalau masih ada yang bertahan, itu hebat. Dan prediksi gua tinggal 0,5% yang masih bertahan. Karena banyak orang memanfaatkan pandemi ini aji mumpung, kata lo kan tadi kan, dan lain-lain, nggak mempertahankan kualitasnya. Yang penting dapat duit, gitu loh. Nah, kira-kira kota mana lagi yang bakalan lo buka? Kota. Kota mana lagi akan kita buka? Kan tidak udah Jabodetabek, Ya. sudah Surabaya, sudah mana? Bandung. Ya. Target berikutnya Semarang, Bali, sama Medan. Wow. Semarang, Bali, dan Medan. Lu nggak takut tuh sama perusahaan? Sekarang yang terjadi itu kan go clean, udah selesai. Kan tim-tim IT-nya sekarang menyebar kemana-mana. Ya, dan sebagian mereka juga membuat aplikasi-aplikasi. Ya, dan gue tahu banget aplikasi itu dimasukkan lagi ya ke orang-orang yang memang sudah lama di GoClean, yang membuat perusahaan mirip-mirip GoClean lagi. Kan model kayak gitu. Betul. Dan mereka sudah punya pangsa pasar nih. Awalnya kan mereka udah pegang bisnisnya mereka. Lu nggak takut dihajar mereka? Enggak. Gini Bang Lim, saya pribadi, ya, maksudnya dengan kondisi kerja saya sekarang, dengan plan yang saya buat, justru menjadi satu motivasi buat kami semua di KNC. Tidak terlalu fokus untuk takut nggak ya ada kompetitor yang tidak. Nggak ada waktu untuk mikirin itu Bang Lim. Udah gak ada waktu ya? Nggak ada waktu. Waktu saya tugasnya adalah bagaimana membuat teman-teman saya ini income-nya sebesar itu untuk semuanya. Untuk semuanya. Untuk semuanya, itu pertama. Kedua, bagaimana justru bisa belajar dari mereka Bang Yus, yang bisa kita copy paste ke. Justru saya senang kalau misalnya ada kompetitor-kompetitor yang hebat-hebat, itu sudah senang.
kompetitor itu membuat Anda semakin agresif. agresif. Iya, agresif. Dan saat ini sudah agresif banget ya. Oh, bukan main, lebih agresif. Kesempatan terbuka lebar. Terbuka lebar. Terbuka lebar kesempatan. Oke. Rekrutmen, order, ya terbuka lebar. Tiap hari bisa berapa orderan di KNC? Sekarang, satu hari rata-rata udah 180 order. Lu bisa mengatakan nggak KNC itu adalah the next GoClean? KNC itu the next Gopin. Ya orang-orang sih sekarang bilang ya. Orang-orang sekarang bilang bahwa wah Gopin udah selesai nih. Kita ganti KNC ya gitu. Ya. Kalau saya sih nggak begitu, maksudnya bukan gimana ya. Bukan tidak percaya diri Bang Dims. Ya, tapi biar teman-teman di luar sana yang menilai aja. Yang penting kami dari KNC berusaha untuk sebaik mungkin memberikan kualitas yang baik kepada customer happy, orang kami yang kerja juga happy. Kualitas kepada customer itu kualitas yang gimana tuh? Bukan hanya kualitas kerja, attitude, grooming, komunikasi. Jadi gini, ya dengan helper yang income-nya lebih dari 5 juta satu bulan, itu customer sudah jadi family-nya mereka juga. Oke. Iya. Anak Anda sekolah tidak, oh ya saya bantu ya. Anak Anda ada mungkin kekurangan apa nggak sih, ini saya bantu ya. Itu banyak sekali cerita seperti itu. Bro, lu kan mengelola manusia ya? Iya, mengelola manusia. Ini bisnis manusia nih. Bisnis manusia. Human business ya, tanda kutip ya. Nah, gini, gue punya customer lo, ya. Pertama lu penasaran sama KNC, lu manggil ketemunya gue. Oke. Sekali, 2 kali, 3 kali dikerjakan, lu puas sama gue, ya. Kemudian lu gue masukin ke apa namanya prepaid, lu mau? Iya. Ya, jadi dong prepaid. Oke. Nah, terus tiba-tiba kan lu udah tahu, lu ketemu gua, lu kan dapat nomor handphone gua dong, dapat WA gua dong. Betul. Prepaidnya ditiadakan, semua ditiadakan, lu hubungi gua via WA, gua kasih harga lebih murah, bisa dong? Bisa. Bang Lim ngomong gini, kejadiannya 2 hari yang lalu. Oh, Oke. gua nggak tahu ya, sorry. Ya. Gua nggak tahu. Oh, ya. Ada 2 orang helper yang ngechat saya. Ngechatnya masih ada. Pak Will, saya ditawarin kerja sama customer. Ini ada B2C, ada B2B, ada semi B2B. Terus saya bilang gini ke mereka, kamu mau terima tidak? Saya nggak mau Pak. Loh, kenapa? Sengaja tak pancing. Kenapa? Karena saya sudah diberi order sama perusahaan, jadi saya harus bantu perusahaan Pak Will untuk lebih maju. Mereka bisa berpikir seperti itu Bang Dims. Saya merinding dengarnya. Tapi saya bilang ke mereka, kalau memang di luar sana ada perusahaan atau ada company yang bisa memberikan Anda pendapatan lebih besar dari KNC, saya happy, silakan. Karena Anda punya tanggung jawab sama hidup Anda. Saya hanya membantu. Kan? Tapi kalau Anda di luar sana punya gaji yang lebih kecil dari KNC, Anda ambil, berarti ada yang salah dari Anda. Iya, betul. Ya, Betul kan? ya. Ya, kalau Anda dapat yang lebih gede, silakan. Sampai-sampai kemarin itu orang ex-Goblin Bang. Kerja di sini. Income awalnya itu cewek, ibu-ibu rumah tangga, tidak punya motor, kerja di KNC, busway, angkot, metro. Sekarang puji Tuhan, Vino baru, beli rumah baru, anak sekolah happy. Senang saya. Kemarin ngomong, Pak Will, saya ditawarin salah satu company, jadi office girl. Ya kan? Saya tanya sama dia, mau terima? Gak mau. Ya. Kenapa? Ya karena Pak Will sudah kasih ke saya orderan dari perusahaan, sudah membantu hidup saya lebih baik, saya nggak mau. Bagus kalau saya seperti itu. Tapi satu hal lagi saya bilang, kalau dia bisa kasih kamu lebih dari 7 juta satu bulan, silakan kamu ambil secepat mungkin. Jangan kamu lepasin. Tapi kalau dia cuma bisa kasih kamu di bawah itu 50% dari itu,
berpikirlah berkali-kali. Lu kunci di situ ya. Ya. Oke, bicara dengan William Buntoro adalah bicara dengan seseorang yang menaiki roller coaster kehidupan, roller coaster dunia bisnis home cleaning. Dan hari ini saya ketemu dengan beliau sudah berbeda sekali dengan beberapa tahun yang lalu. Saya ketemu dengan beliau hari ini sudah jadi CEO dari Click and Clean ya. Oke bro, sebelum kita tutup ya, hari ini ada nggak yang mau lu sampaikan kepada para mitra-mitra, para apa namanya sebutnya, helper, para helper KNC yang berada di bawah bimbingan lo, naungan lo, kira-kira lo mau menyampaikan apa kepada mereka? Oke, untuk teman-teman helper KNC, pesannya saya tetap semangat ya. Pertama itu, kedua jaga kesehatan, fokus kerja untuk keluarga, bahagian keluarga, tidak perlu pikiran yang aneh-aneh. Ya, sebisa mungkin dari perusahaan akan membantu untuk order yang bakal lebih banyak. Siapin mental, siapin fisik, tetap semangat. Itu Bang. Wes, thank you. Kalau untuk orang yang sedang menjalankan usaha home cleaning, kira-kira ada nggak masukan-masukan buat dia? Kalau untuk teman-teman yang menjalankan home cleaning, Iya. Tipsnya adalah jangan melihat mereka sebagai pekerja kita yang bisa kita suruh-suruh, yang bisa kita atur seenak mungkin. Jadilah mereka sebagai keluarga, sebagai teman, sebagai sahabat. Saya yakin perusahaan Anda akan lebih maju. Itu kuncinya Bang Wims. Oke, thank you Bro Will. Para clean planner dan clean squad yang berbahagia, saya harap hari ini bicara dengan Om Bun Bun, ya, Will Bun, ya kan, itu Anda banyak mendapatkan inspirasi, banyak mendapatkan motivasi, banyak mendapatkan filosofi kehidupan, dan tentunya mendapatkan cara-cara untuk membangun sebuah perusahaan home cleaning yang profesional, yang terpercaya, dan yang berkualitas. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video yang Anda anggap berguna bagi bisnis Anda, bagi kehidupan Anda. Dan kita akan bicara lebih banyak lagi dengan orang-orang yang penuh dengan inspirasi, penuh dengan motivasi, orang-orang yang sudah menjalankan roller coaster kehidupan. Semoga, saya berdoa ya, Tuhan mengabulkan kita, semoga Bro Will tetap, dan Anda semuanya, para clean planner dan clean squad, tetap dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, sukses, dan semangat selalu. Dan kita ketemu lagi dengan pembicara-pembicara selanjutnya hanya di Bang Lims Channel di Ngobrol Cleaning. Dan sampai jumpa. Salam Indonesia Bersih.